Welcome back to Now Production di sesi alur cerita film. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari spin-off Kamen Rider Revised yang berjudul Kamen Rider Revised Birth of Chimera, yang juga memiliki keterkaitan dengan movie-nya yang berjudul Kamen Rider Revised Battle Familia. Dan di sini kami akan mengurai alur ceritanya dari spin-off-nya terlebih dahulu. Film ini menceritakan tentang insiden pembajakan pesawat yang telah terjadi di mana melibatkan Genta dan Yukimi bersama beberapa penumpang lainnya. Mereka diculik oleh penjahat bernama Azuma dan dibawa ke area terlarang yang dikenal sebagai area 666. Igarashi bersaudara bergegas menyelamatkan para sandera. Namun mereka bertemu dengan Azuma yang juga dapat berubah menjadi Kamen Rider Daimon dengan sabuk aneh yang ada di tangannya. Dan di spin-off sebelumnya juga diceritakan tentang asal-usul sabuk aneh itu. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan di masa sekarang, di mana saat itu sedang terjadi pertarungan sengit antara Hiromi Kadota dengan seorang pria dari masa lalu bernama Azuma. Di sana Hiromi terdesak, namun ia berhasil melukai wajah Azuma dengan pisau yang ia bawa. Namun tanpa diduga luka di wajahnya seketika menghilang. Di sana Hiromi menyadari bahwa ternyata ia telah melakukan kontrak dengan Gifu, seperti yang dilakukan oleh Akaishi di series Kamen Rider Revised. Sehingga hal itu membuatnya abadi, dan ia memiliki tujuan yaitu membimbing manusia bodoh ke jalan yang benar. Lalu akhirnya Hiromi berhasil dilumpuhkan oleh Azuma. Di tempat lain, George Karizaki sedang mempersiapkan sebuah driver baru tanpa menggunakan kekuatan iblis untuk dirinya sendiri. Namun ketika ia mencobanya, seekor iblis dari ayahnya yang bernama Chick keluar, dan hal itu membuat driver itu terlepas darinya. Di sana Chick mengambil driver itu dan sebuah mata Gifu untuk menciptakan pasukan yang abadi. Karizaki pun tak dapat berbuat apa-apa. Scene lalu berpindah kepada sebuah keluarga. Di sana terdapat seorang anak bernama Nozomu Otani yang sedang menyemangati ibunya yang sedang dalam masa penyembuhan dari penyakitnya setelah minum obat dari Dr. Sotome. Tak lama kemudian ayahnya pulang. Di sana diperlihatkan bahwa mereka adalah keluarga yang harmonis dan selalu bersemangat. Keesokan harinya Nozomu menemui sahabatnya bernama Mukai. Walaupun Mukai sedikit lebih tua dari Nozomu, namun ia sangat akrab dengannya. Di sana Nozomu mengatakan kepada Mukai bahwa ia bercita-cita menjadi seorang dokter agar dapat mengobati penyakit ibunya. Di satu sisi Mukai mengatakan pada Nozomu bahwa ia curiga dengan obat baru yang dibuat oleh Dr. Sotome, karena obat itu memiliki efek samping mengaktifkan gen tertentu dan dapat memperkuat tubuh seseorang. Mukai pun mengatakan bahwa ia bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Keesokan harinya di sebuah laboratorium, Dr. Sotome mengumpulkan beberapa orang termasuk Mukai. Di sana mereka diminta melakukan uji coba menjadi Kamen Rider dengan sebuah belt yang diciptakan oleh Karizaki yang dicuri sebelumnya. Seorang pria akhirnya mencoba menggunakannya, namun ia gagal karena ia tak dapat menahan kekuatan driver itu. Dan hal itu pun membuat peserta lainnya ketakutan dan tak ingin mencobanya. Namun tak diduga Mukai dengan keyakinan yang kuat mengajukan diri untuk mencoba belt itu. Dan benar saja, ia pun berhasil henshin menjadi Kamen Rider Chimera. Di tempat lainnya, Nozomu yang akan makan bersama keluarganya bertemu dengan pria yang gagal uji coba belt tadi. Namun tak diduga pria yang awalnya terlihat lemas itu tiba-tiba menjadi agresif dan menyerang ayah Nozomu. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. Ayah Nozomu yang terdesak dibantu oleh Mukai yang tiba-tiba muncul. Tanpa diduga, efek dari uji coba itu membuat pria itu tiba-tiba menjadi monster. Mukai pun berusaha melawannya dan henshin menjadi Kamen Rider Chimera. Ia pun menghajar monster itu habis-habisan dan berhasil mengalahkannya. Namun setelah Mukai menggunakan sabuk itu, ia pun merasa sangat letih. Mukai yang menyadari apa yang dilakukan Dr. Sotome adalah hal yang berbahaya, ia pun berlari kembali ke laboratorium itu untuk menemui Dr. Sotome. Azuma yang diam-diam melihat hal barusan, ia pun langsung mengincar sabuk itu dan ia mengikuti Mukai.
Mukai yang merasa bersalah karena telah membunuh pria tadi akhirnya memutuskan tak ingin bekerja sama lagi dengan Sotome. Azuma yang juga sampai di laboratorium itu akhirnya bertemu dengan Chick yang mengambil alih tubuh Sotome. Di sana mereka pun bekerja sama untuk kembali mengambil sabuk si merah itu dan menyatukannya dengan mata Gifu. Sehingga hal itu dapat memperbaiki kerusakan di tubuh Azuma dan membuatnya abadi. Demi memancing Mukai keluar, pasukan Chick dan Azuma menghajar keluarga Nozomu. Dan benar saja, tak lama kemudian Mukai pun muncul untuk melawan mereka. Mukai pun henshin dan melawan Azuma, namun ia berhasil dikalahkan. Lalu Azuma mengambil driver itu dan menyatukannya dengan mata Gifu, hingga Azuma akhirnya berhasil berubah menjadi Kamen Rider Daimon. Tiba-tiba efek yang sama pun terjadi pada Mukai setelah ia menggunakan sabuk itu. Di sana ia pun berubah menjadi monster. Pertarungan pun terjadi antara Mukai dan Azuma. Namun kekuatan Azuma yang overpower membuat serangannya ke Mukai terlalu dahsyat, sehingga itu menewaskan ayah dan ibu Nozomu. Hal itu pun membuat Nozomu dendam kepada Azuma dan yang lainnya. Di tempat lain, Karizaki menciptakan belt lainnya untuk membalas Chick. Kini Chick dan Azuma membuat markas di area 666. Selanjutnya Chick dan Azuma menargetkan membunuh keluarga Igarashi karena mereka memiliki gen Gifu. Lalu spin-off pun berakhir. Namun cerita berlanjut di movie yang berjudul Kamen Rider Revised Battle Familia, di mana scene pun flashback ke 3000 tahun yang lalu di sebuah peradaban kuno di Amerika Selatan. Di sana adalah awal kontrak antara Azuma dan Akaishi dengan Gifu, dan kekuatan Gifu membuat mereka hidup abadi hingga masa sekarang. Kembali di masa sekarang di sebuah bandara, keluarga Igarashi berkumpul untuk mengantar ayah dan ibu mereka berlibur ke luar negeri. Tak sengaja di sana mereka bertemu dengan Nozomu, lalu berkenalan. Dan tanpa diduga Nozomu akan pergi ke tempat yang sama dengan Genta dan Yukimi. Namun Nozomu terpaksa berbohong kepada mereka, karena sebenarnya Nozomu sedang mengikuti pasukan Azuma yang mengincar Igarashi, Genta, dan Yukimi. Setelah pesawat lepas landas, Azuma dan pasukannya membajak pesawat itu dan mengubah tujuan pesawat itu ke area 666. Di mana seperti yang kita ketahui, area itu adalah markas Chick dan Azuma. Igarashi Genta yang sempat melawan akhirnya dapat dilumpuhkan. Dan ia menyadari bahwa Azuma memang mengincarnya. Dari berita di TV, Sakura menyadari bahwa pesawat yang orang tua mereka tumpangi telah dibajak. Mengetahui hal itu, Iki, Daiji, dan Sakura akhirnya bergegas menemui Karizaki. Di sana Karizaki telah mengetahui lokasi pesawat itu. Dan ia juga telah menyiapkan sebuah pesawat untuk melewati tembok raksasa yang mengelilingi area 666 itu. Dan Hiromi Kadota ditunjuk untuk menerbangkan pesawat itu. Sesampainya di lokasi, Iki dan yang lainnya henshin lalu melompat dari pesawat menuju area itu. Di sana mereka langsung disambut oleh pasukan Gifu. Igarashi, Genta, dan Yukimi juga telah disekap oleh Dr. Sotome di sana. Namun tujuan mereka sebenarnya menjadikan Genta dan Yukimi alat untuk memancing Iki dan adik-adiknya. Dengan mudah para kroco itu berhasil dikalahkan oleh Iki, Daiji, dan Sakura. Setelah itu Azuma tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan drivernya. Lalu ia henshin menjadi Kamen Rider Daimon. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Di sana Igarashi bersaudara dapat dikalahkan dengan mudah. Bahkan form Thunder Girl Revised tak dapat mengimbanginya. Melihat Igarashi bersaudara terdesak, Azuma langsung menyerap kekuatan mereka, lalu memisahkan mereka dari para iblisnya. Hal itu pun dapat dilakukan karena mata Gifu yang terdapat di dalam belt si merah itu. Iblis yang telah terpisah dari tubuh mereka pun seketika menjadi buas dan tak terkendali. Hingga akhirnya mereka saling menghajar tuan mereka masing-masing. Di hadapan Genta dan Yukimi, Dr. Sotome mengungkapkan alasan Azuma sebenarnya, bahwa Azuma telah kehilangan kepercayaannya kepada manusia, sehingga ia ingin memusnahkan seluruh umat manusia agar tak berbuat kerusakan di bumi lagi.
Tubuhnya yang abadi juga telah rusak, karena Igarashi bersaudara telah membunuh Gifu, dan untuk menghentikan kerusakan itu, ia membutuhkan gen Gifu yang berada pada Igarashi bersaudara. Di penjara khusus, Karizaki membebaskan Ortega untuk membantu Igarashi bersaudara di area Triple Six. Di sisi lain, Ikki bersaudara yang telah tertangkap pun diserap kekuatan Gifu-nya dari tubuh mereka. Namun tiba-tiba Nozomu yang telah menyelinap sebelumnya berhasil mengalahkan aksi Dr. Sotome. Yukimi akhirnya meminta Nozomu untuk membebaskan para penumpang pesawat yang mereka tawan. Melihat drivernya dibawa, Azuma pun mengikuti Nozomu. Dr. Sotome yang kesal pada Yukimi meminta Vice jahat dan iblis lainnya menghajar Igarashi bersaudara. Melihat anaknya dihajar habis-habisan, secara tak diduga hal itu membangkitkan kekuatan tersembunyi Yukimi. Kekuatan itu pun mampu mengembalikan kekuatan Ikki, Daiji, dan Sakura yang telah dicuri kembali kepada mereka. Tak hanya itu, kekuatan itu pun mampu menyatukan Ikki bersaudara, sehingga membuat mereka menjadi Kamen Rider Igarashi. Setelah Ikki dan adik-adiknya kembali bangkit, Yukimi dan Genta pun kabur menyusul Nozomu untuk menyelamatkan para penumpang pesawat. Di dalam pesawat, Nozomu berubah menjadi Kamen Rider Chimera dan berhadapan dengan monster. Sedangkan Genta dan Yukimi menyelamatkan para penumpang lainnya. Di tempat lain, Kamen Rider Igarashi berhasil mengalahkan pasukan Gifu dengan mudah. Sementara pertarungan Kamen Rider Chimera berlanjut hingga keluar pesawat, dan ia pun berhasil mengalahkan monster gorila itu. Tak disangka Azuma sampai di tempat itu, namun Nozomu yang melawan berhasil dikalahkan olehnya. Ketika ayah Ikki ingin membantu, tiba-tiba Kamen Rider Geats pun muncul melawan Azuma. Dan kali ini adalah debut dari Kamen Rider Geats sebelum mereka menayangkan seriesnya. Di sana Geats menggunakan bakul Magnum untuk menghajar pasukan Gifu. Pertarungan sengit pun terjadi. Dengan mudah para pasukan itu dikalahkan. Selagi Geats bertarung, Genta dan Yukimi menyelamatkan Nozomu dengan membawanya ke dalam bus. Geats selalu menggunakan bakul busnya dan mengaktifkan bus striker untuk melancarkan rider kick. Dan pasukan Gifu pun dikalahkan. Ia lalu memperkenalkan dirinya pada Azuma, lalu ia pergi. Di malam hari, Nozomu menceritakan alasannya sangat dendam pada Azuma kepada ayah Ikki. Namun ayah Ikki menasehatinya hingga ia membuang rasa dendamnya. Di tempat lain, Ikki, Daiji, dan Sakura mengatur strategi untuk mengalahkan Azuma. Keesokan harinya, Azuma dan pasukannya menghadang bus yang ditumpangi oleh Yukimi dan para penumpang lainnya. Daiji yang telah siap dengan motornya berusaha melawan Chick. Sedangkan Ikki dan Vice bertarung melawan Azuma, hingga akhirnya mereka menggunakan final form mereka. Di dalam bus, Sakura membantu orang tuanya menghajar pasukan monster yang masuk di dalam bus. Di tengah pertarungan, tiba-tiba kubah pelindung itu terbuka. Di sana Karizaki dan Hitomi pun datang membantu. Di sisi lain, anggota Gracious Deadman termasuk Ortega pun turut membantu mereka setelah ia ditipu oleh Karizaki. Ternyata kubah sebelumnya dapat terbuka karena benturan kekuatan dari Ortega. Pertarungan pun kembali berlanjut. Satu persatu pasukan Gifu dikalahkan. Di sana Hana kembali beraliansi dengan Sakura. Ia pun berubah menjadi Kamen Rider Aguilera. Sedangkan Julio membantu Nozomu, lalu menjadi Kamen Rider Over Diamond. Di tempat lainnya, Daiji bertukar dengan Kagero, menjadi Kamen Rider Evil lalu bertarung dengan Chick. Dengan begitu, Yukimi berhasil membawa bus yang berisi penumpang pesawat serta ibu hamil itu keluar dari area itu. Daiji yang terdesak akhirnya mendapatkan pertolongan dengan kedatangan Sakura dan ayahnya. Mereka pun henshin secara bersamaan untuk melawan Chick. Dengan begitu, mereka dapat memojokkan Chick. Di tempat lainnya, Ikki dan Vice melawan Azuma dan secara bersamaan melakukan attack finish. Namun hal itu malah membuat mereka terpental. Tak disangka efek tendangan barusan membuat Azuma kehabisan kekuatan dan perlahan membuatnya menghilang. Di sana Azuma baru menyadari alasan Ikki bertarung dan sesuatu yang ia lindungi. Begitupun dengan Ikki. Ia juga telah memahami alasan Azuma melakukan hal itu. Namun hanya caranya saja yang salah.
Sebelum Azuma menghilang, ia pun menempelkan Vice Stamp-nya ke tubuh Azuma, sehingga hal itu menghentikan efek serangan barusan. Di sana Ikki kembali bertarung dengan Azuma tanpa berubah menjadi Kamen Rider. Pertarungan sengit itu pun membuat keduanya imbang. Hingga akhirnya mereka kembali henshin dan Ikki berhasil memojokkannya. Di tempat lain, Daiji, Sakura, dan Genta melakukan serangan pamungkas dengan Chix secara bersamaan. Dan dengan serangan itu mereka berhasil mengalahkannya. Chix yang kalah pun meledakkan area itu. Namun Ikki dan Azuma masih melanjutkan pertarungan mereka tanpa peduli dengan ledakan itu. Dan pertarungan sengit itu pun masih saja imbang, hingga keduanya sama-sama melakukan Rider Kick. Lalu keduanya juga meledak secara bersamaan. Azuma akhirnya dapat bahagia setelah bertarung dengan Ikki. Begitupun dengan Ikki. Dan Ikki pun berjanji akan melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh Azuma dengan cara yang benar. Lalu Azuma pun mempercayakan hal itu pada Ikki. Lalu Azuma pun lenyap menjadi debu. Di tempat lain, Yukimi telah berhasil membawa bus itu keluar dari area Triple Six. Sempat khawatir, namun di belakangnya ternyata Vice juga berhasil membawa Ikki keluar dari tempat itu. Wanita yang sebelumnya hamil berhasil melahirkan bayinya di dalam bus dan dibantu oleh Nozomu. Dan bayi itu pun diberi nama Nozomu. Lalu film pun berakhir. Demikianlah alur cerita spin-off dan movie Kamen Rider Revised kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.